kurva normal gitu ya. Itu kenapa tuh? Ada yang bisa ini nggak sharing? Tiba-tiba kok langsung loncat ke sana. Nah, sebenarnya harusnya nggak harus langsung ke sini ya. Jadi teman-teman sudah diberikan materi oleh Bu Intan itu tentang statistik deskriptif. Betul, sudah? Sudah, Bu? Pak. Sudah, Pak. Oke. Statistik deskriptif itu ada berapa sih sebenarnya unsur utamanya? Ukuran yang diukur apa? Ukuran, pemusatan, dan penyebaran ya. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, ya. Nah, itu statistik deskriptif ya. Kalau deskriptif kan secara pengertian atau definisi dia ya memberikan satu bentuk utuh lah gitu dari data penyajian supaya data dapat dibaca secara mudah, secara dapat dimengerti begitu ya. Jadi dia bentuk penyajian deskriptif dibagi menjadi ukuran, pemusatan, dan penyebaran. Nah, sekarang kita ingin melangkah ke jenis statistik yang selanjutnya, gitu. Makanya ada unsur pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini dia bukan termasuk statistik deskriptif. Gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sebenarnya apa gitu statistik deskriptif ini? Terus di sini ada distribusi dan kurva normal. Jadi sebelumnya saya menjelaskan filosofinya dulu gitu supaya teman-teman mahasiswa ini bisa mengerti gitu. Mungkin sudah ada yang pernah belajar atau baca buku ya, atau mungkin browsing ya tentang statistik ya. Jadi ada satu jenis statistik lagi ya selain statistik deskriptif ya. Itu namanya statistik inferensia. Statistik inferensia inilah yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan, keputusan, ya. Itulah inilah sebenarnya ciri dari nama statistik itu kan gitu. Jadi kan kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Intan, kalau statistik itu secara ukuran kan sebenarnya sampel, ya kan. Itu kan kalau yang populasi itu adalah parameter kan ukurannya. Nah, statistik inferensia inilah sebuah alat yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari sampel yang sudah kita ambil, gitu, sudah kita gunakan. Nah, sebelum ke pengujian hipotesis, ya itu adalah materi awal dari statistik inferensia atau pengambilan keputusan. Di sini ada semacam ada pengantar dari Pak Rasidin nih yang dibuat ya. Sebenarnya ini nggak perlu lah gitu untuk lebih jauh, tapi sebagai pengetahuan saja, yaitu distribusi dan kurva normal. Ya sesuai dengan definisinya ya, statistik itu kan digunakan untuk mengambil kesimpulan dari berdasarkan data-data yang diambil melalui secara teknik sampling kan itu. Ya. Jadi sebuah kesimpulan yang diambil ya dari berdasarkan data-data ya yang diambil melalui teknik sampling. Tentunya ketika ada sampling itu ada sebuah peluang ya. Peluang-peluang yang nanti akan membentuk sebuah distribusi ya. Nah, di dalam statistik inferensia pun juga nanti bisa dibagi lagi klasifikasinya berdasarkan distribusinya gitu ya. Nah, data itu kan tadi teman-teman tadi udah yang bentuk apa tuh? Histogram ya, tadi saya lihat. Datanya ada yang berbentuk histogram ya kan. Terus ada nanti bisa dibuat selain histogram penyajiannya tadi pie chart ya kan. Nah, kan ada ukuran gitu kan ya. Ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran. Distribusi itu sebenarnya sebaran gitu ya. Sebaran dari datanya. Sebaran dari datanya.
Nah, untuk statistik inferensi ya dapat dibedakan berdasarkan distribusi data atau sebaran dari datanya gitu. Nah, yang akan teman-teman pelajari ini cukup dilimitasi atau dibatasi pada distribusi normal. Karena nanti ada data yang menyebar tidak normal gitu ya. Ada yang distribusinya tidak normal. Tapi secara umum ya, penarikan kesimpulan sebuah data pada teknik statistik menggunakan distribusi normal. Nah, karena disitulah kesimpulan-kesimpulan ya atau keputusan-keputusan dapat diambil menggunakan teknik data statistik. Distribusi normal itu ya ini penjelasannya ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Itu ditemukan oleh Gauss ya, seorang ahli matematik ya, yang itu tempatnya Bu Intan kuliah ya. Ada Gauss, nanti ada temannya Markov, Gauss Markov. Nah, itu yang dialah menemukan teori-teori dasar matematika yang nantinya ilmunya berkembang ya menjadi satu rumpun ilmu baru lagi, yaitu statistik. Aslinya orang matematik ya. Nah, itu penjelasannya nih, distribusi normal ya. Kurvanya mempunyai puncak tunggal segala macamnya. Ini dibaca aja. Jadi nanti data ada yang sebarannya tidak normal ya. Nanti teman-teman kalau mau belajar, kalau yang distribusi normal ya, yang akan kita gunakan terus nih, dia adalah statistik parametrik. Nah, disebutnya parametrik. Nanti kalau sebaran datanya tidak normal, disebutnya statistik non parametrik. Nah, gitu ya. Jadi sebaran data itu penting sekali dalam mengambil keputusan. Nah, kalau ahli-ahli statistik ya atau pengguna data, peneliti ya, nanti teman-teman mahasiswa juga itu sebenarnya mengharapkan datanya terdistribusi normal ya. Karena tadi kalau udah terdistribusi normal kan rataannya tuh terpusat tuh ya. Tadi ada penjelasannya di atas. Jadi udah bagus datanya gitu. Peluang-peluang untuk mengambil kesimpulan itu sudah sedemikian rupa diatur sehingga kita bisa menarik kesimpulan dengan baik. Nah, ini definisi kurva normal ya. Dibaca aja lah, nggak usah nggak, nanti boleh ditanyakan. Tapi kita langsung ke, nah ini dulu. Ya, nanti dari distribusi normal itu ya kita akan mendapat satu tabel yang isinya adalah peluang-peluang tuh, nilai-nilai peluang ya. Nilai-nilai peluang yang terdistribusi sedemikian rupa ya, yang dapat dibaca nanti ya. Nanti teman-teman dapat mengenal yang namanya taraf nyata atau taraf kepercayaan ya. Nah, itu taraf nyata biasanya dilambangkan dengan alfa ya atau beta ya, misalnya berapa persen taraf nyatanya itu adalah satu tingkat toleransi atau batas toleransi data tersebut atau peluang dari nilai yang sudah kita hitung begitu maksimalnya adalah senilai yang sudah kita tentukan. Misalnya alfanya 5%. Berarti data yang bisa dapat diambil kesimpulan yang bagus ya sehingga kita dapat menarik dari kesimpulan dari hipotesis nanti itu batasnya 5%. Jadi di atas 5% itu kita anggap dia tidak signifikan begitu. Nah, ini nanti distribusi normal akan menghasilkan tabel-tabel distribusi peluang-peluang tersebut ya. Di sini ada distribusi tabel Z. Kemudian ada distribusi tabel T atau T student ya. Nah, kalau masih begini nih masih ngawang-ngawang nih. Ya, karena ya nanti dulu ya. Ini kita harus ke hipotesis dulu sebenarnya gitu. Kalau begini, ya ini dipakainya kapan ini kan bingung ya. Secara umum sih, kenapa ada tabel T atau tabel Z? Ya tadi berdasarkan samplingnya ya. Kembali lagi ke situ. Karena statistik itu pada dasarnya adalah sampling ya. Kalau secara sederhana begini, tabel Z atau distribusi tabel Z digunakan untuk sampling yang besar atau N di atas 30 ya.
Kemudian distribusi T student atau tabel T dia digunakan untuk sampling yang kecil atau N kurang dari 30. Gitu aja itu, mohon di ini aja dulu ya. Ditelan dulu deh gitu ya. Karena kita, nah ini kan tuh ya, ada ininya nih, apa tabelnya tiba-tiba nih ya. Jadi nanti ada taraf nyata yang namanya alfa, yaitu adalah batas tertinggi ya, bahwa nilai hitung kita itu bisa diterima gitu. Nilai hitungan kita itu bisa diterima. Misalnya 5%, berarti nilai hitung kita itu harus dihitung berdasarkan alfa 5%. Kalau nilai hitungnya di atas 5% ya berarti itu tidak signifikan. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari hasil hitung kita ya, atau hasil hitung statistik kita. Nah, ini ada Pak Gali, kenapa alfa tuh ada 10%, 5%, 1%, itu bedanya apa ya? Ya, semakin kecil alfanya semakin bagus begitu ya. Kesimpulan hasil hitung kita diperoleh ya. Jadi kan 1% itu berarti tingkat kesalahannya hanya 1%. 99% itu dapat dipercaya hasil hitung kita, begitu ya peluangnya. Naik lagi ke 5%. Berarti tingkat kesalahannya yang dapat diterima ditoleransi hanya 5% ya. 95% hitungan kita dapat dipercaya secara statistik begitu ya, probabilitasnya. Jadi kan kita statistik itu berbicara sampling, dengan sampling itu ada peluang untuk mengambil keputusan. Sebenarnya itu statistik. Seterusnya gitu ya. Jadi biasa pakai 5% ya. Biasanya pakai 5%. Kalau tidak diketahui alfanya di berapa persen, berarti yang digunakan alfanya adalah 5% ya. Jadi ada alfa satu arah di sini, ada alfa dua arah. Ya, bedanya nanti di hipotesisnya. Nah, ini belum hipotesis ya gitu. Oke. Nanti kita balik lagi ke atas gitu. Ini jadi terbolak-balik nih. Oke, kemudian hipotesis ya. Hipotesis ini apa sih sebenarnya? Hipotesis ya kalau di definisi di sini adalah suatu pernyataan atau anggapan atau kesimpulan sementara tentang suatu parameter populasi. Kebenaran pernyataan tersebut masih harus diuji dengan menggunakan informasi data sampling. Nah, kembali lagi sampling kan, data sampel ya, statistik ya. Jadi secara sederhana begini ya. Ketika kita misalnya ingin peneliti kan, jadi teman-teman itu kan nanti meneliti lah, secara sederhana mahasiswa itu kan meneliti apapun bentuknya gitu. Misalnya di MAB lah gitu. Yang MAB kan belajar ekonomi manajerial ya, belajar tata niaga. Misalnya ingin menguji ya, bahwa misalnya pada saat pandemi ini COVID ini nilai omset penjualan misalnya, omset penjualan per bulannya dari pedagang cabai ya, atau pedagang kaki lima tuh somai misalnya berkurang 5% gitu ya, 5% atau 50% per bulannya. Nah, itu harus dibuktikan. Nah, itulah yang menjadi hipotesis teman-teman. Jadi ada dugaan ya. Seorang peneliti atau mahasiswa dalam hal ini dia harus punya dugaan sementara ya. Dugaan sementara. Jadi misalnya mau meneliti nih, tadi kan ngumpulin data tuh ya. Kan harga misalnya. Ya misalnya tadi ngumpulin data apa aja, harga ya, pendapatan ya, pendapatan misalnya. Tadi kan pendapatan ya. Saya sampaikan awalnya adalah pendapatan. Jadi dari data sebelum mengumpulkan data itu, misalnya ingin tahu ya, menduga gitu. Menduga misalnya tadi penjual cabai dengan adanya pandemi ya, gitu misalnya sebulan yang lalu ya, anggap aja gitu, dia berkurang pendapatannya 5% misalnya. Nah, itulah dugaan awal teman-teman, itu yang disebut hipotesis ya. Tentunya hipotesis ini nggak sembarangan ya. Ya, ini boleh saja disebut hipotesis secara sederhana gitu bicara. Tapi kalau dalam penelitian ya teman-teman itu nanti hipotesis juga harus didukung oleh teori-teori ya. Kalau ini kan
manajemen agribisnis, berarti berdasarkan teori-teori ekonomi dan agribisnis gitu. Misalnya kita menduga gitu ya tadi pendapatan penjual cabai kurang dari 5%. Nah, ini tidak berhenti di situ ya, dugaan awal atau anggapan kesimpulan sementara itu. Jadi harus kita buktikan dengan tadi tuh ya menggunakan informasi data sampel. Diuji. Nah, lalu kedua, pengujian hipotesis. Suatu prosedur statistika yang dijalankan untuk menyanggah atau tidak menyanggah hipotesis. Ya, jadi kita ingin buktikan dari data sampel ya tersebut yang sudah tadi teman-teman kumpulkan, data pendapatan misalnya selama berapa bulan? 1 bulan? Satu waktu, seminggu misalnya. Nah, itu apakah cukup ya dugaan kita itu betul atau tidak? Atau di sini bahasanya menyanggah atau tidak menyanggah. Kalau menyanggah berarti tidak cukup bukti ya sampel ya data yang kita kumpulkan sampel tersebut untuk menerima kebenaran hipotesis. Atau tidak menyanggah berarti tidak cukup bukti sampel menolak kebenaran dari hipotesis tersebut. Ya, artinya tidak cukup bukti, kalau menyanggah tidak cukup bukti sampel untuk ya kalau tadi dugaannya hipotesisnya adalah turun pendapatannya 5% untuk menerima ya bahwa pendapatan penjual cabai menurun 5%. Ya, kita tidak cukup bukti untuk menerimanya tuh kalau menyanggah ya. Kalau tidak menyanggah berarti tidak cukup bukti sampel menolak bahwa penjualan cabai ya kurang dari menurun sebesar 5%. Berarti ini menerima hipotesis. Sebenarnya tidak cukup bukti ya. Kata-kata menerima ya atau menolak ya itu ya hanya untuk memudahkan saja gitu. Sebenarnya tidak cukup bukti karena kita data sampel ya. Oke, menyanggah. Nah, tadi kan ada hipotesis alternatif. Berarti kalau menyanggah berarti tidak cukup bukti sampel untuk menerima hipotesis alternatifnya. Jadi nanti ada hipotesis alternatifnya ya, teman-teman. Nah, balik lagi nih, nanti ke contoh ya. Kita belum ya. Nah, ada di sini contoh-contohnya. Pemda Bali berpendapat bahwa rata-rata tingkat pengeluaran wisatawan asing selama mereka berada di Bali adalah lebih dari 1.000 US dollar. Nah, notasinya kan ya kita pakai notasi ini aja ya, itu notasinya kita sepakati aja di sini adalah mu ya. Kan rata-rata. Nah, rata-rata berarti mu. Jadi mu-nya lebih dari 1.000 nih. Pemda membuat hipotesis alternatif seperti itu ya. Kemudian Pemda Bali berpendapat bahwa rata-rata tingkat pengeluaran wisatawan asing selama mereka berada di Bali adalah minimal 1.000 US dollar. Berarti kalau minimal berapa dia? Berarti lebih besar atau sama dengan kan 1.000 ya. Karena minimal ya. Minimal berarti 1.000-nya ikut. Jadi ada tanda sama dengannya. Minimal 1.000 berarti sebenarnya pendapatannya di atas 1.000 ya. Berarti rata-ratanya lebih besar atau sama dengan. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membaca nih notasi matematis ya. Ya kan, Pemda Bali berpendapat bahwa rata-rata tingkat pengeluaran wisatawan asing selama mereka berada di Bali adalah minimal 1.000 US dollar. Artinya minimal 1.000, berarti 1.000-nya ikut. Ya kan? Bahwa kalau 1.000-nya ikut, tanda notasinya pasti ada sama dengan. Nah, minimal berarti kan di atas 1.000 kalau minimal ya. Berarti pendapatannya di atas 1.000, berarti lebih besar notasinya. Lebih besar atau sama dengan. Lalu yang terakhir, Pemda Bali berpendapat bahwa rata-rata tingkat pengeluaran wisatawan asing selama mereka berada di Bali adalah 1.000 US dollar. Berarti kalau adalah ya sama dengan. Maka untuk membuktikan pernyataan tersebut dapat dipilih secara acak. Ya, tadi datanya diambil secara acak ya. Ya, sebaran normal itu syaratnya acak ya. Acak. Ya, sebaran normal dapat sebaran normal ya, samplingnya adalah random. Lalu ada 2 jenis kesalahan di sini. Ya. Nah, ini belum dijelasin dulu nih ya. Pengujian hipotesis dimulai dengan menerima suatu anggapan tertentu sebagai hal yang benar.
anggapan inilah yang dijadikan sebagai landasan kerja berikutnya dan dinamakan hipotesis nol. Ya, hipotesis nol ini adalah anggapan yang dijadikan sebagai landasan kerja berikutnya, ya. Kemudian jika anggapan ini berdasarkan data yang diperoleh dapat diterima kebenarannya, maka dianggaplah anggapan tersebut sebagai sebuah fakta, ya. Jadi hipotesis nol, ya, hipotesis awalnya. Jika data yang diperoleh tidak menyokong anggapan tersebut, maka diterimalah suatu anggapan lain yang merupakan tandingan dari hipotesis nol tersebut, ya, hipotesis alternatif. Nah, biasanya peneliti itu curiosity-nya di H1 ini, ya, yang dijadikan anggapannya dalam penelitiannya itu adalah hipotesis alternatifnya, gitu. Hipotesis H1-nya. Ya. Nah, ada dua jenis nih tipe kekeliruan dalam pengambilan kesimpulan tentang hipotesis. Ya. Terima H0, ya. Nah, ternyata H0 benar. Ya. Notasinya 1 min alfa. Nah, berarti benar, ya. Kalau terima H0 menurut hasil hitung ternyata benar, ya. Ya, itu benar, berarti bukan kesalahan, ya. Yang di kolom H0 benar di bawahnya. Terima H0 tapi ternyata H1 yang benar, ya. Nah, itu adalah kesalahan jenis kedua, ya, beta. Terima H1, ya. Terima H1 ternyata H0 yang benar. Nah, itu adalah kesalahan jenis pertama, adalah alfa. Nah, terima H1 benar, ya. Berarti itu benar, 1 min beta. Nanti bingung nih ngelihatnya, ya. Tapi kalau udah ngelihat contoh akan lebih tergambarkan seperti apa sebenarnya. Nah, inilah pentingnya tadi ada kurva normal, ya. Jadi desain hipotesis itu nanti pengambilan kesimpulannya kita menggunakan kurva normal atau distribusi normal, ya. Ada hipotesis yang sifatnya dua arah, ya. Tadi alfanya ada alfa satu arah, alfa dua arah, ya kan, di tabel T-nya tadi yang di atas. Nah, yang pertama hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah itu jika tandanya, ya, tandanya adalah sama dengan atau tidak sama dengan, ya. Sama dengannya di mana? Di H0, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini H0, hipotesisnya mu sama dengan 0. H1 mu tidak sama dengan 0. Nah, ini menggunakan pengambilan keputusannya dengan kurva normal, atau di sini kita bisa anggap ini adalah desain hipotesis dan wilayah kritis, ya. Jadi desainnya itu menggambarkan kurva normal, ya, teman-teman, menggambarkan kurva normal, ya. Ini kurva normal, ya. Ya. Nih, dari mulai naik, ya, seperti gunung, ya. Gitu. Ya, kita mengenal pertama hipotesis dua arah. Apa ciri-ciri hipotesis dua arah? Jika H0-nya itu bertanda sama dengan, ya. H1-nya tidak sama dengan. Nah, itu adalah dua arah. Jadi kenapa disebut dua arah? Karena wilayah kritisnya nanti ada dua, ya, di kiri dan di kanan. Alfanya tadi, ya, batas kesalahannya yang dapat diterima tadi dibagi dua. Nah, itu dua arah, ya. Ya, kalau tadi alfanya 0,05, ya, berarti dibagi dua, ya. Jadi 0,025. Ya, jadi ada di kanan, ya. Jenis-jenis hipotesis desain hipotesis dua arah, ya. Ada di kanan, ya, ini yang positif, ada di kiri, ya. Ini adalah nilai hitungnya, ya. D min D ini adalah nilai hitung atau T hitung atau Z hitung. D ini adalah, ya, peluangnya tadi, ya. Maksudnya bukan T hitung, T tabel dan Z tabel. Sorry, ya, saya ulangi, ya, koreksi. T tabel atau Z tabel. Nah, ini nilainya bisa positif, bisa negatif untuk desain hipotesis dua arah. Nah, kemudian ada desain hipotesis yang di kanan. Nah, ciri-cirinya apa? Desain hipotesis yang di kanan, ya, tandanya, ya, kalau untuk H0 itu tetap sama dengan, ya. Tapi di H1-nya berbeda, dia lebih besar dari
0 ya. Nah, alfanya juga tidak dibagi 2 karena satu arah ke kanan ya. Jadi alfanya tidak dibagi 2. Kalau 0,05 berarti tetap 0,05 alfanya. Dan D-nya ini adalah T tabel atau Z tabel ya. Tergantung nanti jumlah sampelnya. Kalau sampelnya lebih dari 30 menggunakan Z ya. Kurang dari 30 kurang atau sama dengan 30 itu menggunakan T tabel ya. Nah, yang ketiga ini adalah satu arah juga, tapi arahnya ke kiri atau negatif. Nah, H0-nya tetap sama dengan, namun mu-nya adalah kurang dari. Ya. Nah, ini udah tadi ya, 2 jenis kesalahan. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Contoh perumusan tadi ya, perumusan desain hipotesis ya. Nah, kalau yang tadi H1-nya tidak sama dengan, nah teman-teman cukup menggambarkan seperti ini saja ya. Contoh rata-ratanya tadi ya, atau pendapatan pendapatan wisatawannya sama dengan 1.000 US dollar. Ini kan sama dengan nih. Ya. H0-nya ya sama dengan ya. H0-nya kita sama dengan semua ya. Nah, nanti yang jadi hipotesis kita itu ada di H1 ya kalau untuk peneliti nih. Curiosity-nya ada di H1 ya. Ya kalau H0-nya adalah sama dengan semua, berarti H1-nya adalah tandingannya. Tandingannya kalau dua arah dia tidak sama dengan ya. Berarti pendapatan wisatawan di Bali itu tidak sama dengan 1.000 US dollar. Nah, inilah yang dua arah. Nah, teman-teman bikin garisnya seperti ini ya. Contohnya ya. Dia bisa ada di kanan, bisa ada di kiri nilainya. Kemudian yang kurang dari 1.000 ya, berarti ada di kiri kalau kurang tadi ya, H1-nya. Oke. Atau lebih besar dari 1.000 berarti ada di kanan ya. Secara umum hipotesis memiliki hipotesis H0 dan H1 sebagai alternatif ya. Hipotesis H0 selalu menempatkan suatu argumen yang ingin kita tolak. Nah, makanya yang ingin kita tolak nih. Nah, makanya kalau peneliti dia menancapkan dugaan awalnya itu adalah di H1 sebagai hipotesis alternatif ya, atau hipotesis tandingan. Nah, itu ya. Jadi hipotesis H0 kalau untuk penelitian itu dianggapnya adalah satu argumen yang ingin ditolak. Oke, ya. Kalau kita curiosity-nya atau hipotesis sementaranya kita adalah pendapatan wisatawan di Bali itu tidak sama dengan, berarti yang ingin kita tolak itu adalah sama dengan. Nah, wilayah penerimaan H1 ya, atau H1 ini dapat diterima ya atau tidak ditolak tadi ya, tidak ditolak jika nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel ya, ini ya, atau T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, inilah kita tugasnya adalah menghitung nilai Z atau menghitung nilai T ya, dan membandingkannya dengan nilai yang ada di tabel gitu. Nah, ini untuk yang sampel besar ya, yang di atas 30 ya. Jadi nanti teman-teman tergantung dari soalnya ya. Ada soalnya yang menyajikan nanti diketahuinya rata-rata. Berarti teman-teman menghitung nilai Z hitungnya dengan uji beda rata-rata. Oke. Ada yang diketahuinya adalah persentase ya. Berarti teman-teman nanti menghitung Z hitungnya dengan uji proporsi atau persentase ya. P ini kan persentase nih ya. Ya, nah ini rata-rata X bar ini kan rata-rata sampel X bar ya. Mungkin Bu Intan udah menyampaikan ya notasi mu ini berarti rata-rata populasi ya. Kemudian ini yang di bawahnya adalah simpangan baku atau standar deviasi dari populasi ya di sini ya. Nanti kalau sampelnya berarti S, ada rumusnya nanti ya. Di sini saya kalau nggak salah saya tadi lihat juga. Terus ada misalnya yang diketahui dua rata-rata, berarti uji beda dua rata-rata ya. Ada rata-rata sampel yang ke-1, X bar 1,
ada X bar 2. Oke. Tergantung soal ya, nanti penerapannya ya. Nanti rumusnya jadi, kalau ujian bisa boleh lihat kok. Boleh lihat. Terus ada uji beda dua proporsi. Berarti ada persentase data pertama, ada persentase data kedua. Oke. Nah, bila D-nya D0 sama dengan 0, nah berarti rumusnya seperti ini ya. Oke. Ya, nanti kita bisa ke soalnya ya. Nah, ini P0 berarti K1, K2, N1 plus N2 ya. Ini jumlah data. Oke. K1 itu jumlah variabel, K1, K2-nya ya. Jumlah variabel yang diamati ya. Jenis data lah gitu ya kalau gampangnya ya. Jenis pengubah ya. Nah, ini kemudian statistik sampel kecil ya. Ini yang uji T, distribusi T ya. Test student. Sama ya, kalau yang diketahui adalah rata-rata 1, rata-rata 2, ya berarti uji beda 2 rata-rata ya. Terus ada yang berpasangan datanya ya. Berarti kalau yang berpasangan cukup seperti ini ya. Nah, ini kita ke soal aja nih, biar teman-teman ngerti ya. Terus ada DB. DB ini derajat bebas. Nah, derajat bebas kalau untuk uji beda 2 rata-rata ini adalah jumlah data sampel ke-1, jumlah data sampel kedua, dikurangi 2. 2 ini kan datanya ada 2 tadi ya jenisnya. Jenis datanya ada 2. Ini K itu ya. Nah, ini untuk mencari apanya nih? Simpangan bakunya ya. Ini rumusnya. Ya. T kritis ini T hitung ya. T tabel ya. T kritis ini T tabel. Nah, T-nya nanti kita baca ya di tabel, alfanya nanti kalau nggak ditentuin berarti 5% atau 0,05. Terus pada derajat bebas berapa? Nah, derajat bebasnya dicari nih ya. Jumlah data ke-1 ditambah jumlah data kedua dikurang 2. Oke. Nah, bila diasumsikan ragamnya simpangan ya ragam ya. Kalau begini kan kuadrat ragam ya. Kalau nggak kuadrat dia simpangan baku. Teman-teman harus tahu simpangan baku adalah akar dari ragam ya. Nah, apa itu? Mungkin masih pada bingung. Ngapain sih nyari simpangan baku sama ragam? Ya, itu akan melihat. Ya, kita ke soal nih. Variasi datanya ya. Nah, derajat bebasnya lebih rumus lagi nih, lebih rumit maksud saya. Ya, kalau untuk ragamnya tidak sama ya. Kalau ini ragamnya sama nih ya. Ragamnya sama, mudah nih nyari derajat bebas. Kalau derajat bebasnya tidak sama ragamnya, ya ini rumusnya ada lagi. Ya, rumusnya jangan dihafal teman-teman, cukup dimengerti aja ya. Bahwa ini nanti dipakainya untuk yang mana gitu ya. Kalau dihafal ya nggak akan, terserah sih kalau dia punya kemampuan menghafal silakan gitu. Tapi ya dianjurkan bagi saya jangan dihafal ya. Nah terus kemudian ada uji beda 2 rata-rata. Nah, kalau pengamatannya berpasangan ya. Pada dasarnya pengujian pada pengamatan berpasangan sama dengan pengujian 1 rata-rata ya. Nilai-nilai X pada kasus ini adalah selisih dari data berpasangan. Nah, D ini adalah selisihnya. Oke. Rata-ratanya nih kalau D bar ya. Rata-rata dari selisih ya. Disimbol dengan D sehingga X sama dengan D ya. Nah, nilai simpangan bakunya, simpangan baku X sama dengan simpangan baku D. Nilai D dapat dihitung dari X min Y atau Y min X dengan tanda yang berbeda. Ya. Nah, sehingga desain hipotesis juga akan berbeda arah nanti ya. Nanti di H1-nya mungkin mu-nya nanti bisa lebih besar atau lebih kecil ya dari satu nilai tertentunya ini ya, nilai X atau Y-nya. Nah, tahapan pengujian hipotesis ya. Nah, yang pertama tadi mendesain hipotesisnya ya. Mendesain hipotesisnya yaitu bisa menggambar yang garis tadi ya, garis tadi ya. Garis kalau yang mu-nya H0-nya mu sama dengan 0 dan H1-nya mu tidak sama dengan 0 berarti di tengah kan? Kita lihat. Nanti dia bisa ada di kanan di kiri ya nilainya. Kalau yang lebih besar dari 0, H1-nya, mu-nya, berarti ada di kanan. Itu ya garis. Kalau lebih kurang dari 0, berarti H1-nya ada di kiri. Nah, batas kritis. Nah, batas kritis nanti teman-teman menggambar kurva ya.
kurva normal ya. Kalau tadi mana? Nah, balik lagi nih kita ke sini. Maaf. Nah, ini tadi desain hipotesis. Seperti ini. Nah, ini batas kritisnya nih nanti. Saya minum dulu ya. Nah, ini batas kritisnya ya. Ada teman-teman membuat ini. Ini adalah T-tabel dan atau Z-tabel ya. Nah, kalau dua arah berarti ada plus min. Kalau satu arah ke kanan berarti plus, satu arah ke kiri berarti min ya. T-tabel atau Z-tabelnya. Nah, ini. Lalu menentukan dan menghitung statistik uji. Nah, tadi ya, kalau rumus-rumus yang tadi yang dipakai. Menentukan dan menghitung statistik uji ya. Kalau sampel besar menggunakan tadi Z, tadi kan ada uji rata-rata, uji beda rata-rata, uji proporsi, uji beda dua rata-rata, uji beda dua proporsi, berarti itu Z ya. Kemudian ada T ya, tadi ada uji beda rata-rata ya untuk yang ragamnya sama, kemudian ada uji beda rata-rata untuk yang ragamnya berbeda, terus ada lagi uji beda rata-rata data berpasangan ya, itu T ya, atau distribusi T ya, yang sampelnya kurang dari 30 ya. Lalu letak statistik Z atau T ya, menentukan letak. Nah, tadi dari kan kita bikin kurva normalnya ya, bikin kurva normalnya ya kan, ada batas kritisnya tadi yang T hitung atau Z hitungnya, T-tabel atau Z-tabelnya. Nah, nanti T hitungnya ada di mana? Atau Z hitungnya ada di mana? Ada di sebelah kanan nilai T-tabel atau Z-tabel, atau di sebelah kirinya. Nah, disitulah kita akan nanti membuat keputusan. Ya. Nah, dibuat keputusan paling atas. Ya. Nah, tadi ini ya kan penjelasannya sampel besar ya. N lebih besar dari 30 ya, menggunakan tabel Z ya, atau distribusi normal Z. Sampel kecil menggunakan distribusi T student ya, distribusi normal T. Nah, kita langsung ke contoh aja biar enak ya. Contoh ya, YLKI ya, Yayasan Lembaga Konsumen. Oh, YLK aja nih, nggak ada Indonesianya ya. Kalau di Indonesia YLKI namanya ya. YLK menerima pengaduan dari masyarakat bahwa isi kopi bubuk cap kapal keruk kemasan 100 gram tidak mencukupi standar seperti apa yang ada di kemasan ya. Ya, berdasarkan pengaduan itu ya, kurang dari 100 gram ya. Sebagai tanggapannya YLK kemudian mengambil sampel secara random ya, secara acak dari pasar sebanyak 36 bungkus kopi cap kapal keruk kemasan 100 gram. Hasil penimbangan menunjukkan rata-rata berat 99,2 gram dan standar deviasi 2,5 gram pada taraf nyata 5%. Nah, ini taraf nyatanya tadi atau batas tingkat kesalahannya ya, atau batas toleransi kesalahannya 5% ya. Nah, ini 5% berarti 0,05 ya. Sudah ditetapkan. Apakah kita percaya dengan isi kemasan dari pabrik? Nah, itu ya. Gimana nih? Tergantung dari hasil apa? Hasil hitung kita ya. Sampelnya berapa sampelnya? 36 ya. 36 berarti lebih dari 30 ya. Ini kan 36 nih sampelnya nih ya. Berarti kita menggunakan apa? Z ya. Menggunakan distribusi Z ya. Sampelnya 36. S-nya ya standar deviasi atau simpangan bakunya 2,5 ya. 2,5 gram ya. Rata-rata beratnya 99,2 gram ya. Ya kan dugaan awalnya ini pengaduannya dari konsumen itu ya. Kalau peneliti jangan lupa
dugaan kita itu adalah dugaan tandingan ya. Berarti itu kita letakkan di H1 ya. Nah, YLK itu ingin membuktikan pengaduan konsumen. Apakah benar isinya itu sebenarnya kurang dari 100 gram ya. Berarti H0-nya itu 100 gram ya. H0-nya 100 gram. Dugaannya kita cantumkan di H1 atau hipotesis tandingannya. Bahwa kalau menurut pengaduan konsumen dan yang ingin diteliti oleh YLK adalah kurang dari 100 ya. Kemudian tentukan nilai kritis. Nah, ini lihat ke tabel dulu ya. Tentukan nilai kritis. Kalau alfa 5%, berapa Z alfanya ya? Oke, kita lihat ya tabelnya ya. Tabelnya dari di mana nih? Oh, paling atas ya. Ibu Intan mungkin bisa dijelasin untuk membaca tabel alfa 5% ya dari Z. Sebentar. Ada minum dulu saya mungkin. Ya. Sebentar ya. Kita lihat nilainya dulu kalau gitu kan. Udah. Ambil guna dulu. Oke, kita ngeliat yang mana nih tadi? Jadi soalnya yang mana? Soal yang pertama tadi yang YLK. Buka di sini. Berapa itu N yang dilihat juga kan? N-nya 36. Kalau Z mah nggak ada ngelihat N di sini. 1,7-nya dulu itu dapat dari mana? Mana? Ini bacanya tuh. Ini kan contohnya beda sama yang atas. Ini. Yang ini tabel bukan yang itu, yang ini. Ya, itu tabelnya nggak lengkap ya? Iya, yang ini yang. Ada nggak tabelnya? Ada itu di sini. Mana? Tadi mau bukan yang tadi tabelnya. Salah tabel tadi ya. Tabel Z mana sih? Ada kok. Nah ini. Nah, Ini tabel Z. Hanya dari tadi kok. Tabelnya cuma begitu. Ini tabelnya. Berarti 0,05. Iya kan 0, 1,645 kan? Nah itu 0,95 nih ini. Yang kuning. Nah, cara bacanya berarti nilainya 1,6 ya yang samping Z. Atasnya
ditambah 0,045. Jadi kan ini 5%. 5% itu taraf kesalahannya. Berarti yang bisa diterima setelah kepercayaannya kan 95%. Berarti 0,95. Nah, itu dicari dari data ini ya. Yang banyak ini, yang 0,5 di mana? 0,95 di sini. Ternyata 0,95. Cara bacanya berarti 1,6 ditambah 0,045. Jadi 1,645. Nah, kalau yang di soalnya berapa? 0,975 nih contoh lain. Iya, ini berarti cara bacanya 1,9 ditambah 0,06. Jadi pas 1,96. Oke. Itu kalau dua arah. Iya. Kalau dibagi dua ya. Itu kalau dua arah ya. Ini 0,975. Kalau tadi H1-nya ya mu tidak sama dengan 0. Ya. Oke, balik lagi ya. Jadi ini nilainya ya. Bisa negatif, bisa positif, tergantung dia ke kanan apa ke kiri. Loncengnya itu ya, kurva normalnya tadi. Ya, ini alfanya tadi kan 0,05 ya. Itu adalah tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi ya, atau batas atas tingkat kesalahannya. Berarti nilainya itu yang dapat dipercaya adalah 100 dikurang 5%-nya tadi ya, berarti 95% atau 0,95. Cari yang 0,95 dari tabel Z ini. Ternyata adanya di sini nih ya. Lalu lihat ke kiri ya, terus tarik. Di sini ada 1,6 ya. Lalu tarik ke atas ya. Tarik ke atas ya, ada 0,045. Dijumlah nih antara 1,6 ditambah 0,045. Jadi 1,645. Tapi ini dihafal aja sih. Iya, dihafal aja. Karena biasanya pakai kalau 5% udah pasti 1,645. Z tabelnya udah pasti ya 1,6. Satu lagi 1,96. Udah pasti itu. Oke. Nah, di sini alfa 5% berarti tadi Z tabelnya adalah 1,645 ya. Oke, nilai kritis ya, ini nilai kritis. Ini adalah nilai kritis atau Z tabel ya, Z alfanya ini. Lalu hitung statistik Z ya. Hitung statistik Z pakai rumus ini ya. Tadi ada di atas ya. Ada X bar dikurang mu 0 rata-rata sampel dikurang rata-rata populasinya atau nilai sampel dikurang nilai populasinya dibagi simpangan baku ya dari sampelnya. Nah, simpangan baku sampelnya ini rumusnya ya. Simpangan baku sampel simpangan baku populasi. Simpangan baku populasi. Rumusnya adalah simpangan baku sampel S kecil ini dibagi akar dari jumlah data ya N ya. Nah, kita diperoleh di sini Z hitungnya adalah rata-rata sampelnya adalah apa? Tadi diambil ya rata-rata sampelnya dari 36 data itu adalah 99,2 ya. Rata-rata populasinya atau mu 0-nya ini ya kita yang ambil dari hipotesis 0. Kan 100 ya sesuai kemasannya kan. 100. Kemudian simpangan baku populasinya dari rumus yang ini kan. S-nya tadi berapa? Simpangan baku diketahui 2,5. 2,5 dibagi akar N. N adalah jumlah data. Jumlah datanya 36. Dapat nilai 0,4167. Ya. Lalu masukkan ke rumus Z hitung. Diperoleh Z hitung adalah minus 1,9198. Ya. Tentukan letak hitung Z pada batas kritis. Nah, nilai kritisnya kan tadi 1,645. Karena di dalam desain hipotesisnya mu-nya adalah kurang dari, berarti di dalam kurva normal ini ya dia tekan ke arah kiri ya, kurang dari ke arah kiri ya. Kalau lebih dari ada di arah kanan. Ini satu arah ke arah kiri ya. Nah, Z hitungnya adalah 1,645 karena dia ke arah kiri ya, berarti kita jadikan minus ya. Minus 1,645. Z hitungnya
ini Z tabel ya, maksud saya Z tabelnya tadi didapat 1,645 ya dari tabel. Karena dia minus desain hipotesisnya, berarti nilainya kita tambahkan minus 1,645. Nilai Z hitungnya min 1,9198. Nah, ada di mana? Ada di mana dia ya? Ada di sebelah kanan si min 1,645 atau di sebelah kiri ya? Ternyata ada di sebelah kiri ya. Kalau dia apa namanya? Desain hipotesisnya adalah mu kurang dari 100, berarti kita dapat menolak H0 jika nilai Z hitung lebih kecil dari nilai Z tabel ya. Kan min 1,9198 lebih kecil dari min 1,645. Nah, berarti keputusannya adalah percaya bahwa isi kopi kurang dari 100 gram atau menolak H0 ya. Menolak H0 kan ya. Atau cukup bukti untuk menolak bahwa isi kemasannya 100 gram. Berarti percaya kita bahwa dugaan awal masyarakat setelah diteliti oleh ILK ya, bahwa isi kopinya kurang dari 100 gram. Gitu ya. Itu contoh yang Z untuk uji beda rata-rata. Nah, ini sekarang untuk uji yang beda proporsi ya. Contohnya Pak Ahmad seorang manajer pemasaran Bank ABC ya, memperkirakan bahwa kurang dari 40% penduduk di Kota Depok telah menabung di Bank ABC. Untuk lebih meyakinkan, ia mengambil sampel 100 orang secara random. Dan ternyata hanya ada 35 orang yang menabung. Dengan taraf nyata 5%, dapatkah kita mendukung perkiraan Pak Ahmad tadi ya? Nah, ini yang diketahui persentase ya, bukan rata-rata. Berarti kita menggunakan rumus Z hitung yang persentase ya. Ada di atas tadi ya. Oke. Dengan taraf nyata 5%. Yang pertama kita mendesain hipotesisnya dulu ya. Nah, dugaannya Pak Ahmad itu ya, kalau dugaan seorang peneliti ya, kita anggap itu adalah hipotesis tandingan ya. Dugaan si Pak Ahmad ini adalah kurang dari 40% atau kurang dari 0,4. Berarti sama nih kayak yang contoh di atas ya. H1-nya adalah, ini kita P ya, kalau tadi rata-rata mu, ini simbolnya karena proporsi P ya. H0-nya berarti yang sama dengan 40% ya, atau 0,4. H1-nya dia kurang dari 40% ya, seperti dugaan dari Pak Ahmad ya. Lagi-lagi ini ada letaknya di sebelah kiri ya. Oke. Kemudian diketahuinya N-nya 100 ya, tadi sampelnya 100 ya. Nah, 35%. Nah, ini 35 orang, ternyata hanya ada 35 orang ya. Nah, ini P-nya ya. P barnya itu ya. P bar. Jadi setelah diteliti atau P sampelnya ya. Persentase apa sampel ya. Persentase populasinya kan kita 40% tadi ya. 40%. Nah, persentase sampel setelah diambil sampel 100 orang, ternyata persentase orang yang menabung hanya 35% ya. 35/100 ya. P0-nya ya, persentase populasinya tadi yang ingin kita teliti 40%. Tentukan nilai kritis ya. Tadi alfanya 5%. Kalau kita melihat dari Z table ya, hasilnya adalah 1,645 ya. Lalu hitung ya, masukkan ke rumus yang uji beda proporsi ya. Yaitu P proporsi sampel dikurang proporsi populasi dibagi ya, P dikali Q ya, dibagi N ya. Nah, ini P sampelnya adalah tadi 35%, 0,35 dikurang P tabel, P
populasi ya, persentase populasi atau proporsi populasi 40% ya. Kita nulisnya 0,4 saja ya. Dibagi P dikali Q dibagi 100 ya. Q ini adalah 100% dikurang dari 40%-nya ini ya, 0,6 ya. Dibagi 100 ya. Hasilnya Z hitungnya adalah min 1,02 ya. Seperti biasa, kita tentukan wilayah kritisnya ya. Digambar kurva normalnya ya. Ternyata dari Z tabel tadi adalah 1,645 karena desain hipotesisnya adalah kurang dari, dia ada di sebelah kiri satu arah ya. Wilayah penolakannya nih di sini. Wilayah penolakan H0 ya. Kalau ada di sini berarti kita menolak H0. Ya, kalau ada di sini berarti tidak cukup bukti untuk menolak H0 ya. Ternyata nilai Z hitungnya adalah min 1,02. Berarti dia letaknya ada di mana? Ada di sebelah kanan min 1,645 atau lebih besar dari min 1,645. Kalau kita ingin menolak H0, harusnya yang berada di wilayah kritis ini nih ya. Wilayah H1. Ternyata dia adanya di wilayah H0. Berarti kita tidak bisa menolak H0 atau tidak cukup bukti untuk menolak H0 keputusannya ya. Ya di sini terima H0 ya. Sebenarnya lebih tepat lagi tidak cukup bukti untuk menolak H0 atau apa kalau pakai bahasanya ya. Bahasanya berarti apa? Persentase penduduk di Kota Depok yang menabung di Bank ABC yaitu 40% ya. Berarti pendapat Pak Ahmad ini, dugaan awal Pak Ahmad belum cukup bukti nih untuk menerima pendapatnya si Pak Ahmad. Karena ternyata dia tidak kurang dari 40% ya. Sama dengan 40%. Oke gitu ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah masih Z lagi nih ya. Ini 2. Uji beda 2 rata-rata ya. Seorang pengusaha lampu neon cap cahaya mengklaim bahwa produknya lebih awet daripada lampu neon cap pijar ya. Jadi ada dua ini nih. 2 rata-rata atau 2 jenis ya. 2 jenis data, 2 jenis variabel ya. Satu lampu neon cap cahaya, satu lagi cap pijar ya. Suatu penelitian dilakukan untuk menguji pernyataan pengusaha tersebut ya. Dia mengklaim bahwa si cap cahaya ini lebih awet daripada cap pijar ya. Dan awetnya lebih dari 100 jam ya. Lalu diambillah sampel sebanyak 50. Setelah dilakukan pengujian daya tahan, diperoleh angka rata-rata umur lampu cahaya 2.305 jam dan simpangan bakunya 16 jam. Rata-rata umur lampu cap pijar 2.200 jam dan simpangan bakunya 14 jam. Alfanya 5% ya, taraf nyatanya. Diketahui D0 ya. D0 ini ya tadi ya apa ya namanya nih? Apa nih? Asumsi awalnya ya. Awetnya lebih dari 100 jam ya. D0-nya berarti sama dengan 100 jam ya. Karena tadi klaimnya itu adalah lebih dari 100 jam. Nah, D0-nya kita taruh di sini 100 ya. Merek cahaya jumlah datanya adalah 50 ya. Kemudian merek pijar adalah 50 karena masing-masing sebanyak 50 tadi ya diambil sampelnya. Kemudian rata-rata dari cap cahaya ya setelah diuji daya tahannya 2.305 jam, cap pijar 2.200 jam. Nah, ini simpangan baku dari cap cahaya 16, simpangan baku dari cap pijar 14 ya. Nah, desain hipotesisnya karena ini uji beda 2 rata-rata kan beda. Namanya beda ya, itu berarti adalah selisih ya kan? Namanya uji beda 2 rata-rata. Berarti kan karena ada 2 rata-ratanya berarti selisih dari 2 rata-rata tersebut ya. Di sini mu1-nya cap cahaya ya. mu2-nya adalah cap pijar. Rata-rata cap cahaya dan rata-rata cap pijar. Ya, desain H0-nya adalah 100 jam dia awetnya ya.
Ternyata dugaan si peneliti itu ingin mempunyai dugaan, hipotesis tandingannya adalah lebih dari 100 jam awetnya. Tentukan nilai kritis ya. Kita sudah sama-sama tahu tadi dari Z-tabel adalah 1,645. Masukkan ke rumus Z hitungnya ya. Tadi ya rata-rata dari cap cahaya 2305, rata-rata dari cap pijarnya 2200 ya. Nah, hipotesis nolnya adalah 100 ya, awetnya 100 jam. Nah, ini di bawahnya adalah simpangan bakunya ya. Simpangan baku cahaya 16, simpangan baku cap pijar 14, dibagi masing-masing jumlah datanya ya. Kebetulan sama jumlah datanya 50-50. Dihasilkan Z hitung 1,66. Nah, kembali lagi kita membuat kurva normal. Nah, di sini H1-nya adalah lebih besar ya tandanya. Kalau lebih besar berarti adalah satu arah ya dan ke kanan ya. Wilayah kritisnya atau wilayah penolakan H0-nya atau wilayah penerimaan H1-nya ya. Kalau ditolak H0 berarti H1 yang diterima ya. Kalau diterima H0 berarti H1-nya tidak diterima ya. Wilayah penolakan H0-nya adalah di sebelah kanan Z tabel ya. Z tabelnya 1,645 nih. Karena dia ada di sebelah kanan ya tandanya tetap plus ya. 1,645. Z hitungnya sebesar 1,66. Berarti dia ada di sebelah kanan dari Z tabel ya, lebih besar dari Z hitung, lebih besar dari Z tabel ya. 1,66 lebih besar dari 1,645. Artinya di sini adalah wilayah penerimaan H1 atau wilayah penolakan H0. Berarti kesimpulannya atau keputusannya berarti adalah tolak H0 ya. Atau dengan kata lain H1-nya bisa diterima. Bahwa klaim seorang pengusaha ini yang menyatakan bahwa lampu cap cahaya lebih awet dari cap pijar itu dapat diterima ya, lebih awet 100 jam. Oke, kita sekarang ke masih Z lagi ini ya. Sama ya kurang lebih ya. Oke, yang ini. Kemudian nah ini masih Z, tapi dia adalah proporsi ya atau persentase ya, kurang lebih sama ya teman-teman ya, kurang lebih sama. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya sendiri ya. Kalau persentase berarti di sini misalnya sebuah stasiun TV swasta ingin mengetahui apakah TV-nya lebih disukai kalangan muda dibandingkan kalangan dewasa. Untuk itu ia melakukan survei dengan acak kepada masing-masing 2.000 orang ya. Berarti yang mudanya 2.000, yang dewasanya 2.000 ya. Diperoleh angka yang menyukai stasiun TV dari kalangan dewasa 400 dengan kalangan muda 500 ya. Tadi hipotesisnya adalah TV-nya lebih disukai kalangan muda ya. Berarti kita tulis di sini yang muda kita anggap aja N1 ya, dewasa N2 ya. Ternyata setelah diteliti tadi kan yang menyukai kalangan muda 500 ya, kalangan tua, kalangan dewasa lah di sini 400 ya. Nah, P1 ini kan persentase ya. Persentase gimana sih nyarinya? Proporsi ya. Proporsi lah, ini nggak usah dikaliin 100 berarti kalau proporsi ya. Berarti ya adalah jumlah hasil data sampelnya ini kan 500 dikali ya, yang mudanya kan 500 dari berapa yang disampel? Dari 2.000 kan? Nah, berarti 500 per 2.000. Ya, proporsinya adalah 0,25. Yang dewasanya ternyata didapat yang suka cuma 400. Dari berapa sampel? Dari 2.000 ya. Berarti proporsinya adalah 400 per 2.000 ya. 0,2 ya. Desain hipotesisnya ya peneliti ini ya meneliti bahwa yang muda lebih disukai daripada yang dewasa ya. Maksudnya yang muda lebih menyukai TV itu daripada yang dewasa ya.
Berarti P1 lebih besar dari P2 ya anggapannya. Jadi P1-nya lebih besar nih jumlah yang mudanya daripada jumlah yang dewasanya. H0-nya kita anggap sama. Antara yang dewasa maupun yang muda sama-sama menyukai TV tersebut. Jumlahnya sama ya. Ya, alfanya 5%. Sekali lagi kita tadi udah lihat di tabel 1,645 ya. Desainnya adalah lebih besar ya. H1-nya ini tandanya. Berarti kalau teman-teman nanti gambar, dia tentu ada di arah kanan ya, satu arah ke kanan. Kemudian hitung statistik Z-nya ya, masukkan di rumus ini ya. P0-nya gimana cara menghitung P0 ya? Cara menghitung P0 berarti adalah jumlah dari N1 plus N2 dibagi jumlah data yang orang muda yang menyukai TV tersebut ditambah jumlah data orang dewasa yang menyukai TV tersebut atau K1 plus K2 dibagi jumlah data sampel orang muda, jumlah data sampel orang dewasa atau N1 plus N2. Inilah proporsi nolnya. Ya, hasilnya adalah 0,225. Nah, untuk mencari simpangan bakunya, simpangan baku beda dua proporsi ini, teman-teman tinggal masukkan rumus ini ya, yaitu tadi nih ya, proporsi nolnya ya, proporsi 0 dikali 1 dikurang proporsi nolnya dikali 1 dibagi jumlah sampel yang muda ditambah 1 dibagi jumlah sampel dewasa. Hasilnya adalah ini. Nah, hasil dari simpangan baku ini dimasukkan ke rumus Z hitung ya. Rumus Z hitungnya ya tadi rata-rata proporsi dari yang muda adalah 0,25, rata-rata proporsi dari yang dewasa menyukai proporsi TV tersebut 0,20 dan D-nya ini kita anggap 0 ya. D-nya 0 ya. Dibagi 0,0132 ya. Karena D-nya ini nggak ditentuin nilainya ya. Kalau di sini ditentuin misalnya ya, beda ini antara beda ini ditentuin datanya ya, beda populasinya ya, beda P1 atau proporsi P1 P2-nya ditentuin, ini ada nilainya. Tapi ini nggak ada. Kalau nggak ada kita anggap 0 ya. Dibagi simpangan bakunya ini. Nah, dihasilkan nilai Z hitung 3,786. Ternyata ada di sebelah kanan nilai Z tabelnya, atau lebih besar dari Z tabel ya. Berarti kita dapat menolak H0 atau hipotesis alternatif yang ditawarkan oleh peneliti tersebut yang menyatakan bahwa kalangan muda lebih menyukai TV tersebut ya dapat diterima ya, atau menolak bahwa kalangan muda dan kalangan dewasa, jumlah dari kalangan muda dan jumlah dari kalangan dewasa sama ya dalam menyukai TV tersebut ya. Itu ya. Nanti harus bisa tuh ya menyatakan secara kalimat ya. Nah, ini T ini. Kalau ini T ya. Di sini T. Nah, udah mulai T nih ya, sebentar lagi teman-teman ya. Ini T ya. Ini T nih ya. Ini mungkin typo ya, Pak Rasidinnya typo. Bagaimana ini untuk yang T? Ya kita lihat. Sebuah majalah selebritis membahas dunia hiburan dan pendapatan para artis. Ya. Hasil wawancara terhadap 16 artis menunjukkan rata-rata penghasilan per bulan 35 juta. Dengan simpangan bakunya 20 juta. Terhadap 10 artis wanita menunjukkan rata-rata penghasilan 53 juta. Simpangan bakunya 32 juta. Arah nyatanya 5%. Nah, hipotesis alternatifnya atau informasi tandingannya bahwa penghasilan artis wanita lebih tinggi dari artis pria. Ya. Nah, ini kayaknya memang benar nih ya kalau di kondisi real life ya. Nah, ini uji beda dua rata-rata dengan sampel kurang dari 30 ya. Ini kan 16 terus 10 ya. Ini kan kurang dari 30 ya. 16 artis pria, 10 artis wanita. Berarti kita menggunakan distribusi
T-student ya, atau uji T. Bagaimana? Ini yang dihitung beda dua rata-rata ya, teman-teman nanti pakai rumusnya yang beda dua rata-rata nih, karena rata-ratanya ada dua nih ya. Pertama adalah rata-rata penghasilan artis wanita dan rata-rata penghasilan artis pria ya. Karena tadi hipotesis alternatif yang coba ditawarkan oleh penelitinya bahwa penghasilan artis wanita lebih besar dari pria, berarti H0-nya penghasilan artis wanita sama dengan penghasilan artis pria ya. Tentukan nilai kritis. Nah, ini perbedaannya ya. Kita membaca T apa nih? T tabel. Kalau tadi kita membaca Z tabel ya. Untuk membaca T tabel bukan hanya alfa saja. Kalau tadi Z tabel kan dengan alfa, lalu kita menghitung nilai 100% min alfanya ya, 100 min alfanya tadi kan didapat 0,95. Sekarang kita tidak hanya alfanya saja kan, alfanya 5% nih atau 0,05. Tapi kita juga menghitung derajat bebas terlebih dahulu untuk membaca T tabel. Derajat bebasnya gimana? Caranya adalah jumlah dari N1 nih ya. N1-nya tadi kita anggap artis wanita, jumlah artis wanitanya 10, ditambah jumlah dari N2 atau artis prianya 16, dikurang 2. 2 ini apa sih? 2 jenis data itu kan, datanya adalah artis wanita sama artis pria. Jadi 10 ditambah 16 dikurang 2, 24. Nah ya, berapakah nilai T hitung ketika alfanya sama dengan 0,05 dan derajat bebasnya 24. Nah, di sini kita dapat 1,711 ya. Apakah benar ya? Kita lihat tabelnya ya. Kita lihat tabelnya ya. Tadi derajat bebasnya adalah berapa tadi? Derajat bebasnya 24 ya. Oke. Nah, ini ya. Kita lihat tabelnya ya. Nah, ini DF, degree of freedom ya. Kalau bahasa Indonesianya DB, derajat bebas. Tadi 24 ya. Alfanya berapa? Alfanya kan karena tadi dia satu arah ya. Karena tadi apa dia? Dia itu satu arah karena hipotesis tandingannya tandanya apa? Lebih besar kan penghasilan artis wanita daripada artis pria, berarti dia satu arah. Kalau tandanya tidak sama dengan, nanti pakainya alfa 2 arah. Oke, teman-teman, dibagi 2 dulu alfanya. Kalau alfanya 0,05, berarti alfa 2 arahnya adalah 0,025. Ya, oke. Alfa 1 arahnya ya. Nah, kalau alfa ya jadi kan dibagi 2 berarti yang ada di satu arah. Kalau nggak mau dibagi 2 berarti yang ada tetap yang 2 arah ya gitu. Jadi gini, karena satu arah tadi derajat bebasnya 24 ya. Terus alfanya berapa? Satu arah 0,05 kan 5%. Nah, ditarik dari 0,05 ke bawah sampai derajat bebas 24. Nah, ini ya. 1,711 ya. Sama tadi ya. Oke. Kalau misalnya 2 arah nanti, yang lihatnya di sini. Alfanya berapa? 0,05. Derajat bebas berapa? 24. Nah, terus ke bawah di sini. Ya. 2,064. Ini kalau 2 arah ya. Kalau satu arah berarti 1,711. Oke. Nanti tergantung derajat bebasnya. Kalau derajat bebasnya 21 berarti 1,721 untuk alfa 0,05. Derajat bebasnya 16, berarti 1,746 jika alfanya 0,05. Kalau alfanya 0,1, ya berarti derajat bebas 16, 1,337 ya. Seterusnya gitu ya. Teman-teman bisa bacanya ya. Oke, ini ya. Balik ke sini. Ini rumusnya, rumus T hitungnya. Tapi sebelum
ke rumus T hitungnya, disuruh mencari simpangan baku populasi. Nah, ini rumusnya nih. Simpangan baku populasi adalah ini rumusnya nih, ya. Adalah simpangan baku sampel, ya. Ini dikali akar dari 1 per jumlah data 1 ditambah 1 per jumlah data 2. Nah, untuk mencari simpangan baku sampelnya, nah ini dulu nih, dari ragamnya, ya. Ragam sampel, ya. Ragam sampelnya rumusnya N1 min 1, ya, dikali simpangan baku data ragam, maksudnya ragam 1 data ke 1, N2 min 1 dikali ragam data kedua, ya, dibagi jumlah data ke 1 ditambah jumlah data kedua dikurang 2, ya. 2 karena datanya ada 2 nih, ada 2 jenis, ya. Artis pria dan artis wanita, ya. Ya, masukkan, ya. N1-nya berapa? Artis wanita 10 dikurang 1, ya. Simpangan bakunya dari artis wanita kan 32 nih, ya. 32 kuadrat. Jumlah data artis prianya 16 dikurang 1 dikali jumlah simpangan baku artis prianya, penghasilannya adalah 20, ya. 20 juta, ya, 20 aja anggapnya. Dikuadratkan, ya. Ini karena S kuadrat ragam, ya. Dibagi jumlah data artis wanita, jumlah data artis pria dikurang 2. Hasilnya adalah 634. Nah, ini kan masih kuadrat, masih ragam, ya. Dicari nih simpangan baku sampelnya, berarti diakarkan, ya. 634 diakarkan 25,18. Masukkan ke rumus simpangan baku beda 2 populasi. Nah, ini tinggal masukin aja kan. SP-nya 25,18, N1-nya 10, N2-nya 16, didapat hasilnya 10,15. Masukkan ke rumus T hitung, ya. Rumus T hitung adalah rata-rata dari pendapatan artis wanita dikurang rata-rata pendapatan artis pria dikurang D0. Karena D0-nya nggak ada nih, ya. Jadi di sini nggak diketahui nih selisih antara penghasilan artis wanita dan artis pria secara populasi. Nah, ini nggak diketahui. Karena tidak diketahui, ya, kita isi saja 0, ya. Ini kan kalau rata-ratanya diketahui kan, rata-rata penghasilan artis wanita 53 juta, rata-rata penghasilan artis pria 35 juta, ya. Nah, bedanya ini beda populasinya tidak diketahui, ini beda penghasilan secara populasi, ya. 0 aja dianggapnya. Dibagi, nah tadi nih, ya, simpangan baku beda 2 rata-rata, ya, 10,15, ya, sama dengan 1,77, ya. Nah, nilai T hitung ternyata lebih besar dari T tabel, ya, atau ada di wilayah sebelah kanan T tabel. Kalau kita gambarkan ini, ya, berarti kalau wilayah di sini tolak H0, ya, atau terima H1. Ya, kalau wilayah di sini kan terima H0. Kalau wilayah di sebelah kanan T tabel, berarti dia adalah tolak H0, ya, atau terima H1. Atau cukup bukti, ya, untuk mengatakan pada data yang ada bahwa penghasilan artis wanita lebih tinggi daripada penghasilan artis pria, ya. Kalau nanti T hitungnya lebih di sini, berarti bisa aja nih kata-katanya tidak cukup bukti untuk mengatakan, ya, pada data yang ada bahwa penghasilan artis wanita lebih tinggi daripada penghasilan artis pria, ya. Gitu, ya. Oke, ini terakhir ya mungkin, ya. Oh, masih ada lagi. Iya, terakhir sebetulnya. Nah, ini contoh untuk T hitung, ya, sekali lagi. Suatu program diet dilakukan untuk menurunkan berat badan. Seorang dokter memilih 10 orang secara random untuk ditimbang. Nah, ini berarti data berpasangan. Nah, ini kita teman-teman harus pintar-pintar melihatnya, ya. Data berpasangan. 10 orang secara random ditimbang berat badannya. Setelah 2 bulan mengikuti program, berat badannya ditimbang kembali, ya kan? Berpasangan, dia juga yang ditimbang. Itu maksudnya, ya. Tapi 2 kali pengambilan datanya. Berarti apa nih? Sebelum diet dan sesudah diet, ya.
Sebelum dietnya kita simbolkan X. Sesudah dietnya kita simbolkan Y ya. 10 orang nih, ada 10 nih ya. Terus ke sini ada 10 kan. Nah, nanti dari data berpasangan yang diperlukan itu ada nilai D. D ini adalah X dikurang Y ya. Data sebelum diet dikurangi data sesudah diet ya. Ya, teman-teman sudah dapat datanya di sini ya. Yang di shading kuning ini. Ya. Nah, berdasarkan data di atas, apakah dapat dikatakan bahwa program diet tersebut berhasil ya? Gunakan taraf nyata 5% dan diasumsikan berat badan mengikuti sebaran normal ya. Oke ya. Sebaran normal sekali lagi ya tadi ya. Ini 10 orang ya. Nah, hipotesisnya seperti apa ya? Hipotesisnya ini adalah mu D ya, rata-rata berat badan ini yang dilakukan eksperimen ya. D ini diet lah ya, anggap aja. Program diet tidak berpengaruh nih H0-nya. Kalau ini H1 atau tandingannya, program diet berhasil menurunkan berat badan ya. Atau ini lebih besar dari 0 ya. Kalau ini dianggap 0 kan berarti tidak berpengaruh nih. Kalau lebih besar dari 0 berarti rata-ratanya ada ternyata. Ternyata dia berpengaruh ya program dietnya. Nah, derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya adalah jumlah data dikurang 1. 1 ini kan jenis datanya cuma 1. Berat badan yang ditimbang ya. Ya, jadi 1 gitu ya. Kalau jenis datanya nanti ada 4 ya 4 gitu ya. Ini N ini adalah jumlah datanya. Berarti derajat bebasnya 9. Ya. Nah, taraf nyatanya kan tadi 5%. Nah, untuk melihat T hitungnya berarti T tabelnya berarti T tabel pada taraf nyata atau alfa 0,05 dengan derajat bebas degree of freedom-nya 9. Nanti teman-teman bisa baca ya. Ini udah kita ini 1,833 ya. Tadi dilihat dulu tuh derajat bebasnya ke bawah kan. Oh, ternyata derajat bebasnya 9. Kemudian nanti alfanya berapa? 0,05 ya. Tinggal ditarik ya. Hasilnya pasti ini. 1,833 ya. Dihitung, T hitungnya. Ini cari rata-ratanya dulu nih ya dari D-nya. Ini dicari rata-ratanya nih yang di shading kuning. Oke. Nah, dikurang 0 ya. Ini D0, D0 tadi ya. Jadi selisih populasi kan tidak diketahui. Oke. Dikurang simpangan bakunya ya. Simpangan bakunya, ini dicari nih simpangan bakunya, D-nya, oke? Dicari sama teman-teman, rumus simpangan baku kan udah pelajarin kan? Nah, terus dibagi akar dari jumlah datanya. Ya, dapat segini, ternyata T hitungnya lebih besar daripada T tabel ya. Sekali lagi kalau lebih besar dari T tabel atau berada di sebelah kanan wilayah kritis, ya berarti tolak H0 ya. Atau cukup bukti untuk mengatakan bahwa program diet berhasil menurunkan berat badan. Oke. Ya, sudah ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Overwhelming ya? Wah, ternyata kayak begini. Tapi setidaknya ada gambaran nggak setelah yang kemarin kamu baca slide-nya nggak ngerti apa-apa. Sekarang ngerti nggak? Iya, Bu, ada gambarannya, Bu. Oke, jadi sebenarnya ya, Selfie mau nanya? Enggak, Bu. Silakan. Enggak, saya enggak mau nanya. Oh. Oke. Oke. Kita end dulu, stop share dulu. Ada pertanyaan nggak? Nanti mungkin Bu setelah lihat ulang. Oke, nanti